Selamat datang di video lainnya dari Serba-Serbi ASN. Di video ini kami akan membahas mengenai upaya penerapan budaya berakhlak yang bisa dilakukan oleh seorang ASN. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan siapa aja yang ada di balik layar video kali ini. Siapa aja mereka? Langsung saja. Yang pertama ada pastinya saya, Yosua Richard dari Kemenparekraf. Lalu ada rekan-rekan saya dari Kementerian Pan-RB. Yang pertama ada Mbak Rita Melati, lalu ada Mbak Konita Putri, lalu ada Mas yang ganteng, ada Mas Nugroho Firdaus, dan ada Mas Onki Krisna yang juga gak kalah ganteng. Gak apa-apa dibilang ganteng, kan ada foto-fotonya juga nih. Oke, langsung saja kita masuk ke pemaparan upaya membangun budaya berakhlak dari rekan saya. Langsung saja Mbak Konita Putri. Terima kasih Mas Yosua atas waktu dan kesempatannya. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Konita. Saya yang akan menjelaskan tentang core value ASN berakhlak. Oke, langsung saja kita masuk ke nilai pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Bagi seorang aparatur sipil negara, berorientasi pelayanan berarti kita harus cekatan, ramah, solutif, serta memahami kebutuhan masyarakat. Sebagai seorang ASN, nilai ini bisa kita terapkan dengan selalu memberikan pelayanan terbaik dan pelayanan prima kepada masyarakat. Selain itu, untuk mengetahui apa sih kebutuhan masyarakat dan apa sih aspirasi masyarakat, kita perlu menggalakkan dan mensosialisasikan penggunaan aplikasi SP4N Lapor. Aplikasi ini merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional serta sebagai wadah aspirasi dan pengaduan online rakyat. Yuk kita masuk ke penjelasan kedua, yaitu akuntabel. Jadi apa itu akuntabel? Akuntabel bagi seorang aparatur sipil negara berarti kita perlu bekerja dengan bertanggung jawab, menggunakan barang milik negara secara bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Bagaimana cara menerapkan nilai ini? Nilai ini dapat diterapkan dengan selalu menjunjung tinggi integritas diri dan bersikap jujur dalam setiap tindakan. Selain itu, kita perlu menjauhi hal-hal yang bisa menjatuhkan integritas diri dan juga integritas instansi. Cara kedua, untuk menerapkan akuntabel, kita perlu menggunakan barang milik negara dengan baik dan memberikan hasil kinerja yang terbaik dari hasil pemanfaatan sumber daya milik negara. Setelah membahas nilai akuntabel, kita masuk ke nilai kompeten. Jadi apa itu nilai kompeten? Nilai kompeten bagi seorang ASN berarti kita perlu terus meningkatkan kemampuan diri dan juga kita perlu membantu orang lain belajar dan selalu mengerjakan pekerjaan kita dengan kualitas terbaik. Bagaimana sih cara menerapkan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, nilai ini bisa diterapkan dengan kita terus belajar hal-hal baru dan melakukan perbaikan tiada henti demi meningkatkan kompetensi diri. Selanjutnya, kita juga harus memberikan output kinerja yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan instansi dan masyarakat. Yuk kita masuk ke nilai berikutnya, yaitu harmonis. Apa sih harmonis itu? Harmonis adalah saling peduli dan saling menghargai perbedaan. Nah, salah satu contoh nyatanya nih, ketika kita di tempat kerja, kita tidak boleh membeda-bedakan rekan kerja kita ketika akan bekerja sama. Lalu, contoh selanjutnya adalah kita harus saling bantu-membantu tanpa melihat perbedaan suku, agama, maupun ras. Nilai selanjutnya yang akan kita bahas nih adalah loyal. Tahu nggak sih apa itu loyal? Loyal yang dimaksud dalam nilai dasar seorang aparatur sipil negara adalah dengan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Penasaran nggak sih gimana contoh nyatanya? Nah, contoh nyata dari penerapan sikap loyal diantaranya dengan ikut apel setiap hari Senin. Lalu ketika mendengar lagu Indonesia Raya maupun pembacaan Pancasila, kita harus berdiri dan mengikutinya dengan khidmat. Contoh lainnya dengan menghancurkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan rahasia negara ataupun rahasia jabatan ketika kita melakukan salah cetak. Hal ini dilakukan karena sebagai seorang ASN kita harus menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan. Yuk masuk ke nilai ke-6 yaitu adaptif.
Dari nilai adaptif ini, kita diminta untuk cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan. Kita juga didorong untuk terus berinovasi serta terus bertindak proaktif. Gimana sih caranya agar kita bisa menerapkan itu semua? Sebenarnya ada dua cara sih, dan cukup mudah, apalagi untuk kita yang masih muda. Caranya hanya dengan mengikuti apa saja yang sedang tren. Tapi tentunya yang masih relevan dengan pekerjaan kita ya. Ikuti setidaknya sekali sehari, sehingga kita bisa menyiapkan diri kita dalam menghadapi perubahan. Cara yang kedua adalah dengan melakukan follow up dari hasil tren tersebut. Dari hasil tren tersebut, kita bisa mengira-ngira inovasi apa sih yang sebenarnya bisa dihasilkan, yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja kita. Cukup dengan dua cara tersebut, kita bisa bekerja lebih adaptif. Nilai terakhir tapi tidak kalah penting adalah kolaboratif. Definisi kolaboratif sendiri adalah memberi kesempatan kepada pihak lain untuk ikut berkontribusi, terbuka dalam kerjasama, serta memanfaatkan sumber daya. Nah, gimana ya cara untuk menjadi kolaboratif? Cara yang pertama adalah dengan kita bisa jeli terhadap segala peluang kerjasama yang ada. Perhatikan segala pekerjaan yang akan lebih efisien jika dikerjakan bersama. Jika itu memungkinkan, maka ajaklah rekan-rekan kita untuk bekerja sama, atau kita bisa lebih proaktif untuk mengajukan diri dalam pekerjaan yang rekan kita kerjakan. Cara selanjutnya, jika kita mendapat ajakan untuk bekerja sama, maka sebisa mungkin janganlah menolak, selama ajakan tersebut dapat membawa kemudahan dalam mencapai tujuan bersama. Oke, demikian nilai-nilai dari berakhlak dan penerapannya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Joshua. Terima kasih. Nah, itu dia video mengenai bagaimana cara-cara membangun budaya kerja berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang SN yang profesional di lingkungan kerja instansi yang ada di kelompok kami. Sampai ketemu di video serba-serbi ASN selanjutnya.